Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Prihadi Agus Wibowo. Bapak berharap kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat serta mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan mengenai visi misi program sekolah dan tata tertib sekolah. Visi SMK Negeri 2 Rangkas Bitung yaitu menjadi SMK berstandar nasional yang unggul dalam bidang IMTAK dan IPTEK, bidang agro bisnis, agro teknologi, bisnis manajemen, dan pariwisata, serta berbasis lingkungan hidup. Kemudian misi sekolah adalah 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mendidik siswa agar menjadi warga negara yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. 3. Menanamkan budi pekerti. 4. Menyelenggarakan pendidikan dengan senantiasa menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. 5. Membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang agrobisnis, bisnis manajemen, serta pariwisata sebagai tenaga tingkat menengah dan mampu bersaing di era global. 6. Mengembangkan dan mengintensifkan hubungan sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri serta instansi terkait yang relevan. Kemudian tata tertib sekolah antara lain 1. Siswa berperilaku dan bersikap sopan terhadap seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan anggota masyarakat di kawasan Wisata Mandala. 2. Tidak diperbolehkan ikut dalam suatu organisasi yang tidak sesuai dengan prinsip Wisata Mandala. 3. Siswa tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan melibatkan diri dalam perkelahian antar pelajar atau tawuran pelajar. 4. Siswa tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan menggunakan inventaris sekolah atau barang-barang milik sekolah tanpa seizin petugas yang berwenang. 5. Tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan membawa senjata tajam. 6. Tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan membawa atau menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba atau bahan psikotropika lainnya. 7. Tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan membawa rokok atau merokok di dalam atau di lingkungan sekolah. 7. Tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan melakukan tindakan asusila dan amoral di dalam atau di lingkungan sekolah. 9. Belum menikah dan tidak akan menikah selama pendidikan di SMK Negeri 2 Rangkas Bitung. 10. Siswa tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan membawa handphone
ya, atau perangkat-perangkat lainnya ya, saat kegiatan belajar mengajar atau di lingkungan sekolah atau lingkungan Wiyata Mandala. 11. Menjaga kebersihan sekolah dan kelasnya masing-masing. 12. Tidak diperbolehkan mengotori atau mencoret-coret atau merusak fasilitas sekolah atau menghilangkan benda atau barang milik sekolah, guru, karyawan, atau teman di lingkungan Wiyata Mandala. 13. Selesai kegiatan belajar mengajar atau jam pelajaran berakhir, masing-masing kelas harus bersih. 14. Tidak diperbolehkan memanjat pagar, ya, jendela, dan lainnya. 15. Siswa masuk dan keluar lingkungan sekolah melalui pintu gerbang. 16. Setiap siswa diwajibkan mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kemudian itu yang berkaitan dengan tata tertib. Kemudian berkaitan dengan pakaian atau seragam sekolah. Untuk siswa putra, ketentuannya sebagai berikut. 1. Berkemeja lengan pendek dimasukkan ke dalam celana. 2. Celana panjang warna abu-abu sesuai dengan model dan ukuran yang telah ditentukan. 3. Menggunakan ikat pinggang warna hitam dan ukuran yang telah ditentukan. 4. Tidak menggunakan perhiasan atau aksesoris ya, seperti kalung, gelang, anting-anting, cincin, ya, atau bertindik atau bertato, serta berkuku pendek. 5. Atribut sekolah atau badge dipasang 5 cm dari jahitan pundak dan saku kantong berlogo OSIS. 6. Sepatu polos ya, warna hitam ya. Kemudian 7. Rambut rapi, pendek, tidak dicat atau disemir dan tidak berponi. Kemudian untuk siswa putri, ketentuannya sebagai berikut. 1. Kemeja putih ya, lengan panjang dimasukkan ke dalam rok. 2. Rok warna abu-abu panjang sebatas mata kaki, tidak ada rempel dan tidak ketat. 3. Menggunakan kaos dalam maksud saya atau singlet putih. 4. Menggunakan ikat pinggang warna hitam ya, sesuai model dan ukuran yang ditentukan. Kemudian 6. Atribut sekolah atau badge dipasang 5 cm dari jahitan pundak ya, dan saku kantong berlogo OSIS. 7. Sepatu warna hitam polos dan berkaos kaki putih polos. 8. Menggunakan jilbab warna putih dengan model dan ukuran yang telah ditentukan. Ya, untuk siswa yang tidak berkerudung, ketentuannya sebagai berikut. Kemeja putih ya, lengan pendek dimasukkan ke dalam rok. Ya. 2. Rok panjang warna abu-abu sesuai dengan model dan ukuran yang telah ditentukan. 3. Menggunakan ikat pinggang warna hitam.
sesuai dengan model dan ukuran yang ditentukan. 4. Tidak menggunakan perhiasan atau aksesoris yang berlebihan, tidak bertato, berkuku pendek, serta tidak bertitek. 6. Atribut atau bed dipasang 5 cm dari jahitan pundak dan saku kantong berlogo OSIS. 7. Sepatu warna hitam polos dan berkaos kaki putih polos. 8. Rambut rapi, tidak dicat atau dismet. 9. Tidak memakai make up atau berdandan yang berlebihan. Nah, itu ketentuan untuk remaja, untuk siswa putri yang tidak berkerudung. Kemudian berkaitan dengan waktu kegiatan belajar mengajar atau KBM. 1. Setiap siswa didik diharuskan datang 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. 2. Bagi peserta didik yang datang terlambat harus mendapat izin terlebih dahulu dari guru piket atau petugas piket. 3. Bagi peserta didik yang tidak mengikuti pelajaran karena sakit atau izin, harus ada surat dari orang tua atau wali murid atau surat keterangan dokter. 4. Tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan membuat surat keterangan atau pernyataan palsu. 5. Pada waktu pembelajaran praktik, peserta didik wajib memakai pakaian kerja dan perangkat keamanan lainnya yang telah ditentukan. 6. Peserta didik yang tidak hadir selama 3 hari secara berturut-turut tanpa ada pemberitahuan maka akan dikenakan peringatan atau sanksi. 7. Peserta didik yang akan izin lebih dari 1 hari, maka orang tua atau wali murid harus datang ke sekolah. Nah, itu berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Kemudian berkaitan dengan kegiatan upacara. Di antaranya 1. Setiap siswa didik wajib mengikuti upacara hari Senin dan upacara lainnya yang ditugaskan. 2. Setiap kelas atau peserta didik yang mendapat tugas sebagai petugas upacara bendera harus menyiapkan diri sebelum pelaksanaan upacara, dan siswa yang ditunjuk harus siap dan mampu melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, setiap pelaksanaan upacara peserta didik diwajibkan berpakaian seragam lengkap, atribut, topi, dan dasi, serta mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat. Nah, kemudian berikutnya adalah sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi antara lain 1. Peringatan secara lisan. 2. Peringatan secara tertulis kepada orang tua atau wali yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, skorsing atau tidak diperkenankan mengikuti pelajaran dalam jangka waktu tertentu. 4. Dikembalikan ke orang tua atau wali murid. Yang kelima, khusus yang membawa handphone akan disimpan pihak sekolah dan dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk 1 kali terjaring razia akan disita selama 1 minggu, dan jika terjaring razia untuk yang kedua kalinya akan disita selama 1 semester.
dan jika ketiga kali terjaring razia akan disita selama 2 semester dan seterusnya. Nah, untuk pengambilan HP yang kita harus ya dengan orang tua siswa, ya, tidak boleh diambil oleh siswa masing-masing. Nah, itu berkaitan dengan Sakti. Nah, kira untuk mengenai lingkungan sekolah secara lebih mendalam serta lingkungan wawasan Diatma Mandala mengenai SMK Negeri 2 Rangkas Bitung, kalian dapat menyaksikan tayangan video di bawah ini. Namun sebelumnya, dalam masa pandemi COVID-19, Bapak berpesan untuk selalu menjaga diri, antara lain memakai masker, cuci tangan pakai sabun, ya, serta jaga jarak. Ya, dengan demikian, ya, insya Allah kalian semua tidak tertular oleh virus corona ini dan selalu sehat walafiat. Ya, demikian ya materi dari Bapak, semoga dapat menambah wawasan kalian mengenai ya lingkungan sekolah maupun tata tertib SMK Negeri 2 Rangkas Bitung. Salam SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan literasi. Pengertian literasi sendiri adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi atau berubah sesuai dengan tantangan zaman. Ya, jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang luas. Misalnya merambah ke praktik kultur atau budaya yang berkaitan dengan sosial dan politik. Secara etimologi, literasi berasal dari bahasa Latin literatus, yaitu artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Nah, kemudian tujuan literasi adalah satu, untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman serta mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Empat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. 5. Meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. 6. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat yang secara luas. 7. Membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Nah, kemudian manfaat literasi, ya, ada beberapa manfaat ya dari literasi, antara lain sebagai berikut: menambah perbendaharaan kosakata atau kata seseorang. 2. Mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. 3. Mendapatkan
berbagai wawasan dan informasi yang baru. 4. Kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. 5. Kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Dan kelima, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Nah, berikutnya yang ke-7, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. 8. Membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. 9. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata-kata yang bermakna dalam dan menulis. Terus kemudian ada beberapa jenis literasi. Nah, dalam hal ini meskipun penggunaan istilah literasi sudah sangat sering, namun pada dasarnya istilah tersebut tetap merujuk pada kemampuan seseorang atau kemampuan dasar dalam membaca dan menulis, mengacu pada literasi. Nah, berikut ya adalah beberapa jenis literasi. 1. Yaitu literasi dasar. Adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Tujuan literasi dasar ini adalah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. 2. Literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuka suatu karya tulis dan penelitian. Kemudian 3 adalah literasi media, yaitu kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media, media elektronik, media cetak, dan media-media lain, dan memahami cara penggunaan setiap media tersebut. Yang keempat, ya, teknologi, literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Misalnya teknologi hardware atau perangkat keras dan software perangkat lunak. Kita mengerti cara menggunakan internet serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. Kemudian 5, literasi visual. Literasi visual adalah memahami ya atau pemahaman yang lebih ya kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Literasi visual hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar bisa dibaca dan artinya bisa berkomunikasi dari atau dalam proses membaca. Nah, itu. Kemudian mengapa ya atau penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia? Rendahnya literasi di Indonesia disebabkan oleh ya masyarakat kurang sadar akan manfaatnya. Lebih dari itu, beberapa orang bahkan masih belum mengerti makna literasi. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Keduanya belum menjadi budaya di negara kita. Padahal perkembangan ilmu dan budaya harus dimulai dari keduanya. Ya, beberapa lembaga survei menyatakan atau fakta tentang rendahnya budaya literasi di Indonesia. Ya, misalnya PISA atau LSM di Amerika Serikat menyebutkan bahwa di tahun 2012 budaya literasi Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negara yang disurvei. Pada penelitian
yang sama ditunjukkan, Indonesia menempati urutan ke-57 dari 56 dari 65 negara dalam kategori minat baca. Data UNESCO menyebutkan posisi membaca Indonesia yaitu 0,001%, artinya dari 1000 orang ya hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Ya. Hasil survei tersebut cukup memprihatinkan. Ya, orang Indonesia memang lebih terbiasa dengan mendengar dan berbicara daripada berliterasi. Coba lihat saja beberapa waktu yang lalu yang rata-rata orang habiskan untuk menonton televisi per hari. Ya, berapa waktu yang digunakan untuk mengobrol, bandingkan dengan sedikitnya waktu yang disisihkan untuk membaca dan menulis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya budaya literasi di Indonesia. Antara lain, kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah. Aktivitas membaca belum dibiasakan dalam ranah keluarga. Orang tua hanya mengajarkan membaca dan menulis pada level biasa, belum terbiasa ya, dengan budaya membaca. Padahal budaya literasi harus dibiasakan sejak kecil. Ya, misalnya membiasakan membaca cerita untuk anak atau mengajarkan menulis buku harian. Yang kedua, perkembangan teknologi yang semakin canggih. Teknologi yang semakin canggih ternyata turut meninggalkan budaya literasi Indonesia. Orang-orang lebih suka bermain dengan gawai atau handphone daripada membaca. Ya, membaca jadi terasa menjemukan dibanding dengan bermain gawai atau handphone. Teknologi yang semakin canggih juga diimbangi dengan media sosial yang makin banyak. Media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram yang lainnya memungkinkan Anda membaca berita palsu. Sebetulnya berita hoax tersebut dapat diperangi dengan budaya literasi. Teknologi yang semakin canggih harus dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan bahan literasi. Kemudian yang ketiga, sarana membaca yang minim. Ya, jadi sedikit sarana membaca yang minim ternyata juga membuat kebiasaan membaca ini sulit dilakukan. Ya, sarana tersebut misalnya perpustakaan. Ya, bagaimana kondisi buku di perpustakaan sekolah atau kota Anda, di daerah Anda? Apakah koleksinya masih buku-buku yang lama? Apakah Anda sering menemukan buku-buku yang Anda cari di sana? Atau buku-buku lama dan minimnya koleksi perpustakaan membuat orang yang berkunjung menjadi malas karena bukunya itu saja. Sistem inventarisasi perpustakaan yang membutuhkan waktu lama seringkali menjadi penyebab buku baru tidak bisa segera dipinjam. Selain itu, sistem pengadaan buku yang tidak ditangani oleh orang-orang yang kompeten, profesional, membuat koleksi perpustakaan kurang maksimal di beberapa tempat. Ketersediaan buku-buku yang berkualitas yang minim juga termasuk salah satu penyebab orang menjadi malas membaca. Kemudian yang keempat adalah kurang motivasi untuk membaca. Kurang minat baca adalah penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia. Terkadang beberapa orang merasa tidak mengerti manfaat membaca, sehingga tidak tertarik untuk melakukannya. Membaca membutuhkan waktu khusus, memang ya, tetapi membaca itu memiliki banyak manfaat. Guru yang lebih banyak memberikan ceramah kepada siswa juga ikut melemahkan budaya literasi.
segala informasi sudah didapatkan dari guru sehingga siswa terbiasa membaca atau mendengar saja. Bahkan siswa merasa tidak perlu membaca karena menganggap informasi yang datang dari guru selalu benar. Kemudian kelima yaitu sikap malas untuk mengembangkan gagasan. Literasi tidak hanya membaca tetapi dilanjutkan dengan menulis. Bagaimana dapat terampil menulis jika jarang membaca? Menulis membutuhkan kosakata, jumlah kata yang banyak yang akan diperoleh dari membaca. Setelah memiliki bahan untuk menulis, tantangan selanjutnya adalah mengembangkan gagasan. Hal tersebut membutuhkan waktu cukup lama untuk mengendapkan ide. Proses itu yang biasanya membuat orang malas menulis. Nah, itulah beberapa ulasan yang menyebabkan budaya literasi di Indonesia rendah. Padahal membaca akan membuka wawasan baru, sesuatu yang belum Anda temui di lingkungan, belum diajarkan oleh orang tua, dan belum dijelaskan oleh guru, bisa didapat dengan membaca. Mari membaca, karena dengan membaca kita akan mendapatkan ilmu. Senjata adalah jendela dunia. Mari menulis, karena dengan menulis adalah apa? Karena tulisan itu adalah sebagai pengikat ilmu. Nah, kemudian masalah literasi dan solusinya atau penyelesaiannya. Masalah pertama, ketidakmampuan atau rendahnya minat baca adalah masalah salah. Membaca adalah bagian yang paling sederhana dari makna literasi. Cukup menghadirkan waktu luang dan adanya bahan bacaan, tetapi bukan perkara mudah untuk masyarakat kita yang terbiasa atau mungkin dimanjakan dengan komunikasi lisan dibanding tulisan. Padahal di zaman pergerakan kemerdekaan saja tokoh-tokoh seperti Bung Karno, Haji Agus Salim, dan tokoh-tokoh kemerdekaan yang lainnya bukan cuma tajam dalam berpidato, tetapi juga mampu menggerakkan semangat juang para pemuda bermodalkan tinta dan pena. Disinilah perlu adanya perubahan pola pikir, di mana rendahnya minat baca masyarakat adalah sebuah kemunduran yang teramat dahsyat pada suatu bangsa. Ya, mengerikan kan? Masalah kedua adalah rendahnya kesadaran untuk membaca. Sampai kapanpun buku tetap menjadi bahan bacaan sekaligus produk intelektual yang tak lekang oleh zaman. Tapi kini banyak orang seolah mencukupkan ilmu dengan perangkat elektronik dan jaringan internet. Buku-buku dianggap tidak praktis dan memakan waktu dibanding informasi daring atau online yang kredibilitasnya masih diragukan. Di antara mereka muncul sarjana instan atau yang disebut kadang-kadang orang menyebutnya adalah ulama Google, yang pandai namun kasar dalam berdebat. Selanjutnya, fenomena yang terangkum dalam teori yang disampaikan oleh Dunning-Kruger effect yang dijelaskan oleh Gibran dari blog pribadinya. Masalah yang ketiga adalah kurangnya penggiat di bidang literasi. Menghidupkan budaya literasi pada masyarakat yang kronis terhadap minat baca membutuhkan kerjasama dan program yang tertata. Mungkin sudah banyak upaya individu untuk menginisiasi hal semacam itu. Contohnya aksi nyata pria seorang Purbalingga dari Purbalingga
dengan kuda pustaka keliling. Tapi alangkah baiknya kalau niat ya baik itu dilakukan secara kelompok ya, untuk dampak yang lebih nyata bagi masyarakat. Di Kabupaten Tebak juga begitu, ada Kang Asep ini Kak ya, dengan delmannya ya, dengan sadunya membawa buku ya berkeliling ke kampung-kampung untuk ya membawa buku dan ya, disampaikan ke masyarakat ya, sehingga masyarakat di pedalaman jadi melek baca. Itu juga termasuk kegiatan literasi di Kabupaten Tebak. Ya, Indonesia mengalami krisis literasi di era revolusi industri 4.0 ya 4.0. Pertama adalah kurangnya perhatian pemerintah pada budaya literasi. Kebijaksanaan pemerintah sangat penting untuk mendongkrak pergerakan baru dalam membangkitkan literasi di Indonesia. Dukungan pemerintah masih bersifat temporer, yakni pada event-event tertentu atau kesempatan tertentu saja, tepatnya pada hari buku misalnya. Walaupun telah dibentuk atau disusun sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, ya, memberikan harapan untuk mengembangkan budaya literasi. Tapi penerapannya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan keberadaan perpustakaan di beberapa daerah tampak sepi. Ya, minimnya kegiatan literasi yang melibatkan pelajar dan masyarakat umum. Ya, sedikitnya organisasi yang bergerak di bidang literasi yang mampu meningkatkan budaya baca di lingkungan masyarakat. Tentu berbagai kegiatan tersebut tumbuh ya, adanya dorongan dari pemerintah ya, dari pemerintah daerah maupun pusat ya, karena budaya ini menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya masyarakat yang seharusnya mampu mengembangkan diri dalam menambah ilmu pengetahuannya secara mandiri melalui membaca. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran orang tua akan pendidikan. Tentu ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan para orang tua. Orang tua kita rata-rata pendidikannya masih rendah, jadi belum paham ya, tentang masa depannya anaknya yang masih kurang. Nah, ini berdampak pada kebiasaan sang anak. Orang tua yang peduli pada pendidikan akan membiasakan anak sejak dini untuk rajin membaca dan pergi ke perpustakaan, rajin membelikan buku dan mengajaknya bermain di dunia literasi. Berbeda dengan orang tua zaman sekarang, mereka lebih suka membelikan anaknya permainan dengan tujuan agar mereka terhibur. Ya. Berbeda dengan ya, keadaan yang sekarang. Perkembangan pola pikir anak dan itulah menyebabkan anak Indonesia memiliki minat baca yang rendah ya. Sebagaimana dijelaskan ya yang oleh para ahli sebelumnya, hal ini yang menjadi kendala dalam meningkatkan membaca anak adalah derasnya arus hiburan serta permainan dari media elektronik. Karena kebiasaan itulah yang menentukan minat seseorang di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, kurangnya tanggapan dari lembaga pendidikan. Sekolah dan pengajar merupakan salah satu elemen penting untuk mendorong tumbuhnya minat baca dalam diri anak. Apalagi dengan fasilitas perpustakaan. Ya, Munaf, ya, seorang ahli ini menyatakan bahwa dalam menumbuhkan minat baca erat sekali hubungannya dengan perpustakaan, sehingga seharusnya sekolah memaksimalkan fungsi perpustakaan tersebut ya, sebagai tempat untuk
meningkatkan budaya literasi di lingkungan sekolah. Dari beberapa penyebab rendahnya minat baca anak-anak Indonesia tersebut, tentunya butuh kebijakan dan bisa menggerakkan dan membangkitkan budaya literasi dari diri anak. Kebijakan tersebut seharusnya tidak hanya sebagai wacana, tetapi merupakan pelaksanaan atau implementasi sehingga menghasilkan sebuah karya yang nyata atau karya yang konkret. Untuk mengatasi krisis literasi yang mengancam masa depan anak-anak Indonesia di era industri 4.0 ini, pemerintah harus bergerak cepat. Banyak sekali solusi yang bisa diterapkan untuk menumbuhkan budaya baca dari anak. Yang pertama yaitu memaksimalkan fungsi perpustakaan yang tepat dan nyaman untuk membaca, sehingga pengunjung akan merasa nyaman dengan suasana perpustakaan yang tidak membosankan. Pihak pemerintah daerah selalu sebagai pengelola perpustakaan umum atau pihak sekolah bisa merenovasi ruangan sekitar ruangan sekreatif mungkin sehingga menarik mungkin serta menyediakan buku-buku yang lengkap sesuai dengan usia dan kebutuhan pengunjung, mulai dari membaca untuk anak-anak remaja hingga dewasa, baik berupa komik, buku cerita, novel, buku referensi, dan buku referensi lainnya, sehingga perpustakaan menjadi tempat rujukan mencari tempat apapun seputar situasi. Yang kedua adalah penerapan wajib membaca. Jadi di sekolah beberapa tahun terakhir pemerintah sudah menerapkan kebijakan tersebut, jadi wajib membaca sebelum belajar. Namun beberapa sekolah kebijakan tersebut tidak dijalankan secara efektif, sehingga lama-lama kebijakan tersebut tidak berlaku lagi. Hal ini juga butuh dorongan dan penekanan dari pihak sekolah untuk mewajibkan siswanya membaca sebelum belajar. Alhasil budaya membaca secara perlahan akan tumbuh sendirinya dalam diri siswa karena budaya tersebut muncul dari sebuah kebiasaan. Kemudian yang ketiga, memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan melakukan pemerataan pendidikan ke seluruh wilayah pelosok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan angka melek huruf yang masih terhitung sangat rendah. Memang angka buta huruf di Indonesia masih cukup tinggi. Kemudian pemerataan tersebut bisa dilakukan dengan membangun infrastruktur berupa gedung sekolah, penyebaran guru, maupun persediaan buku yang besar serta menarik, serta pemenuhan fasilitas penunjang lainnya, misalnya internet sekolah. Karena melek huruf adalah langkah utama untuk membudayakan membaca dan mengentaskan masyarakat Indonesia dari buta huruf. Kalian semua sebagai warga atau calon warga SMK 2 bisa memanfaatkan kegiatan literasi Anda di perpustakaan, misalnya di perguruan SMK 2 Rangas Bitung yang cukup banyak buku-bukunya, serta Anda juga bisa memanfaatkan media internet. Jadi kalian kalau di perpustakaan tidak hanya membaca buku, bisa juga mengakses internet. Kebetulan Anda, jadi setiap saat Anda bisa. Jadi kalau ada tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, kalian bisa memanfaatkan buku dan internet yang ada di sekolah. Sekian yang dapat sampaikan dari Bapak mengenai SMK
keras. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sekian, terima kasih.